Hai, balik lagi sama gua Febs. Kali ini gue bakal bawain alur cerita dari film The Cobbler yang rilis pada tahun 2014. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Enjoy! Film dibuka dengan seorang anak kecil bernama Max. Dia lagi kepo sama kegiatan bapaknya yang lagi membetulkan sepasang sepatu. Was is das, Tate? Dat is een naaimachine. De machine is een speciale. En nu mensen nur eine spezielle Zeiten. Kemudian kita pindah ke masa sekarang. Max kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang meneruskan toko sepatu milik keluarganya. Waktu lagi nunggu pelanggan, Max sempat jealous waktu ngeliat kehidupan tetangganya yang jauh lebih bahagia, lebih kaya, hingga punya pasangan yang sangat cantik. Sedangkan Max, dia hidup serba pas-pasan, bahkan pacar aja nggak punya. Ya, jomblo akut lah ya. Gak lama kemudian datanglah Charmaine, seorang pegawai sosial yang meminta Max untuk ikut mendukung aksi penolakan pembangunan real estate yang ada di daerah itu. Okay, I'm sorry. What's your name? Max Simpkin. We're trying to stop real estate developers from converting the neighborhood into luxury housing and retail spaces, forcing the regular people out. How much do you think I'd get for a place like this? Max, we need people like you to stay. That's why we're doing all of this. See, this is not just a playground for the rich. It is for all of us. Good. So could you sign this? Okay. Great, thanks. Usai bekerja, Max pun pulang ke rumah. Di sini, Max hanya tinggal bersama ibunya, sebab ayahnya Max hilang entah kemana. Keesokan harinya, Max kembali bekerja seperti biasa. Tapi tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Leon. Leon meminta Max untuk membersihkan serta mengganti sol sepatu miliknya dengan sangat cepat. Karena si Leon pengen pakai sepatu itu untuk acara nanti malam. Digantilah sol sepatunya si Leon ini. Tapi waktu lagi ngeganti sol sepatunya, tiba-tiba alatnya ini rusak. Max pun langsung mencari mesin pengganti yang ada di basement toko. Yang kebetulan, Max menemukan mesin jahit kuno peninggalan keluarganya. Malam harinya Max terpaksa pulang agak telat buat nungguin si Leon yang katanya mau ngambil sepatunya malam itu juga. Tapi setelah sekian lama ditungguin, si Leon ini malah nggak datang. Akhirnya si Max ini iseng lah buat cobain sepatunya si Leon. Dan merasa aneh, Max coba buat pakai sepatu lain, tapi kali ini dia tidak berubah. Max akhirnya sadar kalau ini kayaknya adalah efek mesin jahit kuno peninggalan keluarganya. Karena penasaran, Max pun mencoba memperbaiki sepatu lain dengan mesin kuno itu. Buat ngetes keajaiban mesin itu, Max isenglah datang ke tempatnya si Jimmy. Hello. Can I help you? What time do you close? 6. It's on the door. So go. Goodbye, Jimmy. He freaking was. I can't believe it. I had no idea who I was. Dan sekarang, Max bisa menjelma menjadi siapapun berkat mesin kuno itu. Dan dia pun mulai mencoba hal-hal yang belum pernah dia lakukan semasa hidupnya. Salah satunya adalah naik mobil mewah.
size are your shoes? 10 and a half, why? Give me 'em. Setelah seharian menikmati hal-hal baru, Max pun pulang ke rumah sambil membawakan bunga untuk ibunya. Dan waktu si Max ini nanya sesuatu yang diinginkan oleh ibunya, si ibu ini langsung ngejawab kalau dia pengen banget makan malam sama ayahnya si Max. Keesokan paginya, Max kedatangan wanita cantik yang mau memperbaiki sepatu cowoknya. Dan tanpa basa-basi, Max pun langsung Hi, Hi. I know who you are. You do? Yeah. Live in Sheepshead Bay with my mother. Oh, hey. How's it going, mate? How are you? Beautiful night for it. pindah ke hari selanjutnya. Max bertemu dengan Carmen yang lagi ngebantuin tetangganya. Karena kebetulan bertemu dengan Max, Carmen minta dipertemukan dengan ayahnya si Max. Soalnya dia butuh banget tanda tangan ayahnya si Max buat petisi penolakan waktu itu. Tapi Max di sini ngasih tahu kalau dia aja bahkan nggak tahu ayahnya itu kemana. Karena sejak Max kecil si ayah ini udah ngilang gitu aja. Malam harinya, Max mulai membetulkan sepatu ayahnya dengan mesin ajaib itu. Hal ini untuk memenuhi keinginan ibunya. Hey, Pop. Come on, it's time. Okay, my love. Sarah. Sind wir heim? Goodbye, Pop. Naas, setelah bertemu dengan wujud si suami, ibunya si Max ini harus menghembuskan napas terakhirnya. Innalillahi. Setelah 1 minggu tutup toko, Max pun kembali membuka tokonya. Dan orang pertama yang datang di pagi itu adalah si Leon. Yo, where you been, man? I've been back and forth to the shop all week waiting on your punk ass. I'm sorry. Do you have your ticket? Do I look like I got my ticket, man? No, I don't. But you need your ticket. New rule, shoe man. You find my shoes by the mall, or you gonna be reunited with your moms real quick. Max yang kesal juga langsung mengikuti Leon dengan bergonta-ganti penyamaran. Tapi pakaiannya tetap itu-itu aja. Setelah sekian lama ngebuntutin Leon, sampailah Max di apartemen Leon. Di sini, Max berniat untuk mengambil seluruh koleksi jam tangannya si Leon. Tapi bukannya dapat jam, dia malah menemukan koper senjata yang malah ngebuat dia waktu mau kabur. Max malah ketahuan sama si Leon yang langsung What the? Hey. Kini Max berhasil menyekap si Leon. Max bertanya soal di manakah Leon menyimpan jam tangannya. Leon awalnya nggak mau ngasih tahu. Tapi waktu si Max ini berubah jadi bencong, Leon pun terpaksa untuk memberitahunya. I heard somebody's not cooperating. The watches. There's a fake wall behind the bathroom mirror. I'm gonna take your watches, tase you, and you're gonna wake up in your bed like a... Tiba-tiba datanglah anak buah si Leon. Max yang panik langsung nanyain maksud dan tujuan anak buahnya si Leon datang ke sini. Leon yang ditodong cuman bisa pasrah kalau mereka datang karena bisnis $50.000. Langsung hijau dong matanya si Max ini. Di tengah perjalanan, anak buah Leon tiba-tiba ngajak si Max buat pergi ke suatu tempat. Dan di tempat ini, ternyata ada pria bernama Patrick yang hampir aja dieksekusi
Tapi untungnya bisa Max gagalin. Akhirnya tibalah Max di tempat ibu-ibu sosialita yang bernama Gina Wald. Tapi biar enak kita sebut aja Gina. Lanjut. Di sini, Gina minta si Leon KW ini buat nyelesain misi. Oh iya, kita di sini belum dikasih tahu apa misinya. I am ready to move forward on the Grand Street deal. I will need the trash taken out before Friday. You get the rest when the job is done. Setelah dari tempat Gina, Max pun kembali ke apartemennya Leon yang tiba-tiba Welcome home, Mommy. So where your friends at, huh? What? The fat kid. The guy that looks like me. No, it's just me. Shoot me! Hey! Max yang sadar dia telah membunuh Leon langsung mendatangi kantor polisi buat ngelapor tentang perbuatan dia. Tapi pas polisi dan Max ini datang ke apartemen Leon, Max kaget banget waktu jasadnya si Leon ini udah hilang. Bahkan sepatu hak sama tasnya juga ikutan hilang. Sepulang dari sana, Max langsung pergi ke toko. Dan saat masuk, dia kaget banget waktu ngelihat sepatu hak beserta tas miliknya udah ada di sana. Tapi Max dibuat makin kaget lagi waktu dia nemuin uang di dalam tas itu. Karena takut, Max coba buat mulangin uang itu ke si Gina. Tapi waktu mau naik taksi, Max tiba-tiba dihadang sama Jimmy yang khawatir sama Max. Karena sejak kematian ibunya, Max sering banget hilang tanpa sebab dari tokonya. Jimmy, why'd you do that? I'm trying to stop you from screwing up your life. I'm not blind, Max. I know where this is going. I've seen it before. You have not seen this before. Trust me. He got into some trouble with some bad people, and he had to disappear. Had to make them think that he was dead and never coming back. Or else they were gonna hurt you, hurt your mother. Akhirnya Max tiba ke tempatnya Gina buat ngembaliin uangnya sambil ngasih tahu kalau Leon baru aja menghilang. I don't believe you. Thank you for bringing back my money. Brian will give you your receipt now. Brian? We need to talk about Grand Street anyway. Yeah, we torching the place? Yeah, tomorrow night. Mr. Solomon is a wonderful old man who lives on Grand Street, and they're trying to evict. Mengetahui bahwa Gina bakal membakar apartemen Grand Street hari itu, Max langsung menemui Carmen buat minta ditemenin pergi ke apartemen Grand Street. Setibanya di sana, mereka menemui satu-satunya orang yang masih berada di sana, yaitu Solomon. Max langsung menceritakan niatan Gina ke si Solomon ini. Tapi di tengah obrolan itu, Max tiba-tiba punya ide cemerlang. What size are your shoes? Mr. Solomon, I'm Elaine Greenewald. It's nice to finally meet you. I want to make a deal. I'm ready to leave. $100,000 cash and a bus ticket to Chicago. It's all there, pal. $100,000. This is all you're bringing? What about the rest of this crap? I leave it all behind. This is Greenwald. Yeah. Is he gone? They're on the bus. Good. Behind you! Sir, can you step over here, please? Step over here. Wait. I didn't do it. Hey, Solomon! Solomon, stop! Lalu kita beralih ke si Gina, yang kaget banget waktu ngelihat Solomon masih ada di apartemen itu. Oh ya, yang di apartemen ini si Max ya, karena Solomon yang asli tadi udah pergi bersama anak buahnya Gina ke Chicago. Gina yang merasa dipermainkan oleh Max dan anak buahnya, langsung bersumpah akan membakar apartemen ini beserta Solomon di dalamnya.
If you don't get up and walk out of here right now, I am going to burn this whole place to the ground with you in it. New York won. Hello, Mrs. Greenwald. We just heard you threaten to kill Mr. Solomon and then threaten to kill his daughter in Chicago. No. Oh, because we have it all on tape. I could play it back for you. Malamnya, Max mendatangi mantannya Leon untuk memberikan koleksi jamnya si Leon agar si mantan ini bisa dapat duit dari hasil penjualan jam itu. Tapi waktu pulang dari sana, Max tiba-tiba diculik oleh Patrick beserta anak buahnya. Entah tadi itu mimpi atau apa, Max tiba-tiba terbangun di tempatnya Jimmy. Dan I'm also a cobbler. And I'm your father. Boy, chicken. You need to see something. See what? Your birthright. You gotta be kidding me. As my father's shoes worked for me, mine will work for you. Go all the way back to your great-grandfather Pincus. He passed them on to my father, Herschel, just as I'm passing it on to you. I didn't mean to. I didn't know. I'm the one who left. I made the mistakes. You did right by her. By me. lalu saat mereka akan pulang, Max dibuat makin kaget lagi. Wow. I don't believe it. Pop, this is yours. Jimmy, have this place? No. I put this in after I bought Jimmy out. Where is he? The Caribbean. Him like us out there. Some good, some bad. Tamat. Kira-kira kalau kalian punya mesin kayak gitu, kalian mau jadi siapa guys? Kalau gue sih pengen jadi Mas Elon ya. Coba deh kalian tulis di kolom komen ya. Dan mungkin segitu aja alur cerita dari film The Cobbler yang bisa gue bawain. Gua Febs cabut dulu. Bye-bye.